Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Keinginan manusia memang baik, tetapi keinginan yang berlebihan akan menjadi kelemahan bagi dirinya sendiri. Itulah yang akan kita temukan dalam bacaan pertama minggu ini dari kitab Yesaya bab 5 ayat 1 sampai dengan 7, terutama bagian terakhir yaitu ayat 7 yang berbunyi demikian. Kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Kelemahan Israel dengan keinginan-keinginannya yang menjadikan mereka bukan menjadi sumber keadilan, tetapi kelaliman, bukan sumber kebenaran, tetapi keonaran, timbul karena keinginan-keinginan yang tak terkendali, karena tidak menuruti apa yang difirmankan Tuhan. Dan itu juga sebetulnya yang menjadi kelemahan manusia dari abad ke abad. Dan itu jugalah yang kita temukan di dalam Injil hari ini, ketika Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi sebagai sebuah peringatan. Dikisahkan bagaimana ada seorang yang membuka kebun anggur, membuat pagar sekelilingnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Dan itulah yang kita temukan dalam Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43. Apa yang kemudian dipikirkan oleh para penggarap kebun anggur itu ketika sang pemilik kebun anggur itu mengirim anaknya untuk menerima bagian hasil kebun anggurnya. Dalam perumpamaan itu, Yesus mengatakan demikian. Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Inilah ahli warisnya. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu mengetahui dan memikirkan apa yang akan dilakukannya, kata-kata itu ditanyakan kepada para imam, maka imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itu menjawab, katanya bahwa mereka yang jahat itu akan dimusnahkan. Mereka yang jahat itu akan disingkirkan dari kebun anggur. Maka mari kita memahami kembali apa yang mau dikatakan Yesus, bahwa keinginan-keinginan yang berlebihan, bahkan mengabaikan nyawa, itu merupakan kelemahan manusia. Manusia bisa tersesat karena keinginannya. Manusia bisa tersesat karena menginginkan harta milik, dan keinginannya itu melebihi apa yang seharusnya ia dapat jangkau sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Tidak jauh-jauh, mari kita kembali menemukan saran dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 6 sampai 9 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa. Disitulah letak keamanan orang memiliki keinginan. Keinginan yang dibawa dalam doa akan teratur. Keinginan yang dibawa dalam doa
akan mempertimbangkan nilai-nilai yang seharusnya dipegang teguh, terutama nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai religius. Namun juga Paulus kemudian melanjutkan, permohonan itu pun harus dilakukan dengan sebuah ucapan syukur. Itu menandakan bahwa orang sudah sadar ia telah memiliki apa yang cukup bagi dirinya. Tuhan tidak melarang orang memiliki kelebihan atas apa yang sudah dimilikinya. Tetapi pertama-tama orang harus merasa bersyukur atas apa yang sudah dimilikinya. Maka keinginan-keinginannya tidak akan menyebabkan dia seolah-olah tidak memiliki apa-apa. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mengingat kembali rasa syukur kita dan doa-doa kita, karena doa dan ucapan syukur itu akan menyelamatkan kita dari keinginan-keinginan yang berlebih-lebihan. Semoga Tuhan menuntun kita dalam doa dan syukur. Amin.